Hai guys, welcome to my YouTube channel. Jangan lupa subscribe, komen, dan like ya, dan share ke teman-teman kalian. Tetangga tapi menikah, episode 28. Sah. Kebohongan adalah sebuah masalah yang tidak bisa dilupakan hanya dengan waktu. Karena efek dari masalah tersebut memiliki dampak yang luar biasa. Saya tahu kamu masih kecewa dan sedih, tapi izinkan mereka melihat kamu yang sudah membaik. Ilham mengelus kepala Cira sayang. Perempuan itu mengeluh masih sedikit pusing. Mereka khawatir. Cira tidak menjawab, menutup mulutnya rapat-rapat jika membahas masalah kedua orang tuanya. Perempuan itu memilih untuk lari sejenak dari kenyataan pahit. Abang, Cira menyentuh wajah suaminya itu, menatap lekat-lekat setiap inci ciptaan Tuhan yang Masya Allah ganteng sekali. Aku masih gak ngerti kenapa abang nikahin aku secara mendadak. Ilham tersenyum tipis. Bola mata bulat milik Ilham berbinar terang. Kan memang rencananya kita akan menikah. Cira berdecak sebal. Perempuan itu akan melepas jari-jari nakal yang berada di pipi Ilham. Namun Ilham mencegahnya. Biarin aja seperti ini. Cira tersenyum, kemudian mencubit kecil pipi tirus milik suaminya. Genit, ujar Cira sedikit malu-malu. Ya bagaimanapun Cira itu ratu barbar, apalagi ketemunya Ilham. Yang lebih panas dan agresif pasti Cira. Ini hanya soal waktu, dan Cira akan beraksi. Seperti halnya ayah, saya juga ingin melindungi kamu. Ilham gantian mengelus lembut pipi tembam istrinya. Cira sudah diizinkan dokter pulang kemarin, dan sementara waktu Cira dan Rafa tidur di rumah Ilham. Cira dan juga Rafa menolak untuk pulang ke rumah. Sekalian menunggu rumah yang Ilham beli untuk keluarga kecil mereka selesai tahap renovasi. Rafa meminta Cira untuk tetap dipindahkan ke Surabaya tempat om mereka tinggal. Kebetulan om dan istrinya belum kunjung dikaruniai anak. Bocah kecil itu memiliki trauma yang dalam. Luar tampak sudah membaik, aslinya ia tidak pernah kembali baik-baik saja. Apa karena abang mendengar pembicaraan aku di telepon sama om? Tanya Cira curiga, mengenai aku dan Rafa yang akan pindah ke Surabaya. Saat Ilham tiba-tiba mengajaknya menikah, Cira tidak menolak dan menanyakan banyak hal. Ia setuju saja, apalagi saat bunda bersuara keberatan. Rasanya membuat keinginan bunda tidak terwujud adalah kebahagiaan tersendiri bagi Cira. Dia memang anak durhaka, ego dan keras kepalanya membuatnya melakukan ini semua. Ilham menghela nafas berat, mengangguk mengakui kebenaran itu. Saya nggak mau kalau harus berpisah lagi sama kamu, ujar Ilham tulus. Mata jernih itu kali ini menatap Cira sendu. Saya tahu jodoh tidak akan kemana karena Allah sudah menakdirkannya. Namun saya tidak bisa menahan rindu kalau kita harus berjauhan dengan waktu yang cukup lama. Tidak akan ada wanita yang menyesali dinikahi lelaki semanis Ilham. Dan Cira pun merasakan itu. Tidak ada acara resepsi, tidak ada gaun indah yang berbulan-bulan dirancang untuk hari bahagianya. Nyatanya tidak membuat Cira merasa sedih. Menikah dengan lelaki yang menatapmu begitu berharga, takut kehilangan, dan mencintai sepenuh hati adalah hal yang lebih penting daripada acara satu malam itu. Cira mengusap bulir bening di pelupuk mata Ilham. Terima kasih karena sudah berjuang untuk Cira. Dan maaf karena Cira pernah ada niatan untuk melepaskan abang lagi. Ilham menggeleng, memeluk Cira dengan erat. Jangan diulangi lagi, saya takut kehilangan kamu, ujar Ilham tulus.
Cira tertawa dengan air mata yang menetes, menatap kekasih halalnya Jail. Lelaki dewasa seperti Ilham nyatanya bisa terlihat menggembaskan juga. Apalagi ia mengatakannya sambil menangis, momen yang langka dilihat secara langsung. Jangan-jangan abang suka nangis mikirin Cira? Ya, tanya Cira dengan senyum lebarnya, mencubit hidung mancung suaminya itu. Ketahuan. Ilham tidak menjawab. Lelaki itu semakin mendekap tubuh mungil Cira. Dan di setiap musibah pasti Tuhan berikan jalan dan bahagia. Kita hanya perlu mencoba menjalani dan ikhlas. Karena bahagia hanya untuk orang-orang yang bisa berdamai dengan ujian yang Allah berikan. Ilham membenarkan poni Cira yang menutupi wajah perempuan tercantik kedua setelah ibunya. Menatap lekat-lekat dan denyut jantungnya masih belum bisa berdetak normal setiap kali Ilham menyadari bahwa Cira kini adalah istri sahnya secara agama dan hukum. Dan Ilham tidak ingin membayangkan bagaimana jadinya saat dirinya tidak mengambil keputusan menikahi Cira secara mendadak. Benar-benar kurang dari 24 jam mempersiapkan semuanya. Waktu itu, Cira sudah buat keputusan kalau Cira dan Rafa akan pindah ke Surabaya. Ujar Cira berbicara dengan seseorang di telepon begitu serius hingga tidak sadar kehadiran Ilham. Jangan ambil keputusan sepihak, ujar suara di seberang sana memberi Cira pengertian. Aku udah mikirin ini dengan akal yang sehat dan tanpa emosi sesaat, Om. Kekeh Cira keras kepala. Perempuan itu menahan nadanya agar tidak meninggi. Om mengerti, tapi rencana pernikahan kamu, kuliah kamu, hidup kamu di Jakarta? Cira menghela napas. Aku mau batalin acara pernikahan itu dan pindah kuliah. Hidup yang baru, ujar Cira lelah. Ilham mengepalkan tangannya, menahan untuk tidak membuat Cira menyadari keberadaannya. Dia akan kecewa, ujar lelaki yang Cira sebut Om. Jangan kekanakan, tegas Om Cira. Aku gak mau serumah sama ayah dan bunda, ujar Cira tegas. Dan aku punya pengganti diriku yang lebih layak untuk bersanding dengan dia. Cira mengelap air matanya berusaha tidak lemah dan menjadi kuat. Perasaan tidak bisa diatur, Mo Cira. Tapi aku bisa membuat dia menyadari kalau aku bukan yang terbaik. Cira mulai berteriak. Nafasnya tidak stabil karena mengeluarkan sisa energi yang ia punya. Om tidak setuju. Aku bakalan tetap berangkat ke Surabaya atau kota manapun sama Rafa, asal bukan rumah yang isinya keegoisan, tekad Cira. Menghindari dari masalah bukan kunci jalan keluar. Om tidak memaksa kamu untuk mengikuti apa yang Om sarankan. Kamu sudah cukup dewasa untuk membawa dirimu sendiri dan mengambil keputusan. Om kasih kamu waktu untuk kembali berpikir sampai kamu keluar dari rumah sakit. Apapun keputusannya, Om akan ada di pihak kamu, mendukungmu. Cira menangis terseduh-seduh. Aku cuma mau tenang dan gak benci bunda. Om mengerti, cepat sembuh, jangan lupa makan. Setelah pulang dari Singapura, Om dan Tante akan segera ke Jakarta. Semua keputusan dan perkataan Cira terdengar jelas di telinga Ilham. Dan itu menyakitkan saat seseorang yang kamu sayangi memilih untuk berhenti berjuang. Cira berbalik badan, tenggorokannya terasa haus setelah lama menangis. Namun sosok lelaki dengan wajah memerah dengan tangis tertahan membuat Cira menghentikan niatnya. Abang sedang apa di pintu? Kok nggak masuk? Tanya Cira, menatap sesuatu di balik punggung Ilham, mencari keberadaan yang lainnya. Karena setiap Ilham memasuki ruangan rawatnya, lelaki itu selalu bersama Rafa dan ibunya. Sudah lama. Saya mau nikah sama kamu hari ini juga.
biarlah dirinya terlihat egois. Karena kita butuh egois untuk menahan seseorang pergi dari hidup kita. Mengalah pada keputusan Chira sama saja memilih menyerah pada hal yang masih bisa diperjuangkan. Ilham lelaki sejati, dan ia akan perjuangkan Chira dan meyakini Chira sepenuh hati bahwa menikah dengan Ilham bukan keputusan yang salah. Abang belum tidur? Tanya Chira setelah tersadar dari tidur nyenyaknya. Akhirnya dia memiliki guling hidup yang bisa ia peluk-peluk. Ilham mengusap-ngusap kembali rambut hitam lebat wangi bayi agar bayi besarnya kembali tidur. Mata Chira kembali tertutup perlahan. Sebelum benar-benar masuk ke dalam mimpi indahnya, perempuan itu sempat-sempatnya mengeratkan pelukan mereka dan mengatakan kalimat yang membuat Ilham tidak bisa tidur semalaman. Malam pertamanya diganti besok pagi aja ya. Sekarang aku bubuk dulu. Mimpi indah suami. Sekian dulu ya ceritanya. Nanti kita lanjut di video selanjutnya. Thank you for watching. Bye bye.